Ya, selamat malam teman-teman leader yang luar biasa. Senang kita bisa berjumpa kembali malam hari ini. Meskipun tadi sempat hujan deras ya, tetapi sekarang sudah terang, sudah sejuk. eh, apa itu ya? Temperaturnya, suhu udaranya enak sekali sekarang. Nah, di tengah-tengah situasi yang enak sejuk ini, kita akan bersama-sama belajar, ya, belajar bagaimana mengisi buku live skenario. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali orang yang sudah mendapatkan buku live skenario. Teman-teman semua sudah dapat ya? Ini semua sudah dapat ya? Sudah. Nah, ya. Udah, Pak. Oke. Jadi banyak yang sudah dapat, sudah menerima, tetapi banyak juga yang bingung, ya, bingung ngisinya bagaimana, ya, kesulitan. Ya, di samping itu juga mungkin ada unsur malas, ya, ogah, gitu. Ngapain ngisi-ngisi seperti itu, buang-buang waktu saja, gitu ya. Padahal kita ketahui semua teman-teman ya, bahwa buku live skenario ini itu adalah buku wajib, ya, buku wajib yang harus kita isi gitu. Ya, dulu di awal saya sama Buria juga merasa hal yang sama, buat apa sih itu ngisi-ngisi begituan, ya. Tetapi setelah kami praktekkan, kami paksakan untuk menulis impian kami, ya, ternyata ini membawa dampak yang luar biasa, ya, membawa pengaruh positif yang sangat besar sekali, ya, karena ini akan menuntun menuntun kita untuk bisa selalu fokus mencapai apa yang kita tuliskan di situ. Kalau kita nggak tuliskan, kita sama sekali nggak punya panduan, kita sama sekali nggak punya pegangan. Ya. Jadi kita semua sebagai leader harus paksakan untuk mengisi. Nah, ya. Nah, malam hari ini saya akan membantu ya, akan membantu teman-teman semua bagaimana mengisi buku live skenario ini dengan baik dan benar. Gitu. Ya. Karena ini pegangan kita. Buku live skenario ini apa ya? Apa yang kita tuliskan di buku live skenario ini itu setiap saat bisa teman-teman revisi, bisa diubah, ya. Jadi bukan harga mati apa yang kita tulis di situ, tetapi kita bisa evaluasi, kemudian kita bisa revisi, ya. Jadi itu tergantung dari sikon kita masing-masing, ya. Jadi fleksibel saja, tetapi yang penting kita harus mengisi, ya. Karena untuk membuat impian itu kan sebetulnya tidak ada biaya sama sekali ya, itu gratis. Jadi harusnya itu bisa gitu. Ya, cuma mungkin ada orang-orang tertentu yang memang ada kesulitan untuk membuat impian. Ya, kami juga sama di awalnya susah. Ya, tetapi lama-lama dan karena dipaksa, akhirnya mau nggak mau kami harus tulis gitu. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke tujuan ya. Jadi tujuan kita menulis life skenario ini ya, itu sebetulnya kita sedang membuat tujuan hidup kita sendiri di Atomi ya. Tujuan apa? Yaitu kehidupan yang seimbang. Jadi tidak hanya fokus pada satu eh, faktor saja ya, atau satu bagian saja, tetapi apa keseluruhan ya, tujuan hidup secara keseluruhan, yaitu hidup yang seimbang, balance, balance life, kehidupan yang seimbang gitu ya. Nah, kehidupan yang seimbang itu apa? Itu kehidupan seimbang yaitu untuk hidup lebih baik ya, untuk memiliki hidup yang lebih baik ya, untuk bisa menyayangi, untuk bisa belajar, dan untuk bisa berkontribusi.
ya berbagi. Jadi itulah hidup yang seimbang. Ya. Kita sudah sering mendengar ya, hidup yang seimbang atau manusia itu terdiri dari sebetulnya sering kita dengar 3 unsur ya, tetapi di atomi kita mempunyai 4 unsur ya kehidupan manusia ya. Yang pertama yaitu badan, tubuh. Yang kedua jiwa ya. Kemudian yang ketiga roh, spirit, dan yang keempat itu lingkungan. Ya. Jadi untuk mempunyai hidup yang seimbang atau kesuksesan yang seimbang itu harus memenuhi 4 unsur ini. Ya, bisa dipisah-pisah. Jadi harus semuanya itu saling terkait satu dengan yang lain. Ya. Nah, yang pertama yaitu badan atau tubuh. Ini berhubungan sekali atau erat sekali hubungannya dengan kesehatan. Ya, dengan kesehatan kita, dengan karir kita, dengan keuangan finansial kita, ya itu erat sekali hubungannya ke situ. Ya, itu yang berhubungan dengan badan untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik ke depannya. Gitu. Ya. Kemudian unsur yang kedua jiwa. Jiwa itu untuk belajar, keinginan untuk belajar. Ya. Nah ini tidak lepas dari pendidikan, ya dan juga apa ya traveling, ya wisata. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, kita bisa berlibur, berwisata, piknik, gitu ya. Bisa dengan keluarga, bisa dengan teman dan sebagainya. Dan juga ini sebagai sarana untuk menyalurkan hobi. Hobi ini juga perlu ya, ada di jiwa. Nah, yang ketiga yaitu roh atau spirit. Nah, ini hubungannya dengan keluarga, orang tua, teman ya, karena ini kan keinginan untuk menyayangi ya. Lebih ke bagaimana kita mengasihi, menyayangi, mencintai ya orang-orang yang ada di hidup kita ya. Pasangan kita, anak-anak, orang tua, gitu teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lingkungan. Jadi bagaimanapun juga lingkungan ini tidak bisa lepas dari kehidupan yang seimbang. Ya, jadi kalau kita sudah diberkati sedemikian rupa kita juga harus bisa menjadi berkat, gitu ya. Jadi kita harus bisa berbagi. Kita bisa berkontribusi, kita bisa berdonasi, gitu ya, membantu orang lain. Nah, inilah yang disebut kehidupan yang seimbang. Jadi ini yang sangat ditekankan sekali oleh Mr. Pagan-Gill. Ya, di Atomi ini kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus bisa berbagi, kita harus bisa menyehatkan tubuh kita harus bisa punya pendidikan yang baik buat anak-anak, ya. Kita bisa enjoy life, kita bisa liburan, kita bisa mencintai orang tua, pasangan, ya, kemudian anak-anak dan sebagainya. Ya, inilah yang menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu, ini harus kita wujudkan, ini harus kita tuliskan di dalam buku life skenario ya yang sudah kita punyai semua ini. Ya. Oke. Jadi buku life skenario ini adalah buku ajaib ya. Jadi keajaiban skenario kehidupan yang mengubah hidup Anda. Bukan bukunya yang ajaib, tetapi impian, harapan yang Anda semua tuliskan di sini itulah yang ajaib. Ya. Jadi bukunya sendiri sih biasa ya, nggak ada apa-apanya bukunya. Tetapi isi impian yang teman-teman semua tuliskan di sini itu yang membuat perbedaan. Ya, itu yang menjadi sesuatu yang ajaib. Ya. Nah, skenario kehidupan atomi, ya, buku skenario kehidupan atomi ini dengan perencanaan yang mudah dan sistematis ya membantu kita semua untuk bisa menjalankan bisnis atomi dan mewujudkan target masa depan yang sukses. Ya, jadi ini seperti buku panduan, buku pegangan kita
ya, atau kamus kita lah, atau kompas kita, ya, untuk kita bisa melangkah ke jalur yang benar, ke arah yang benar, itu, ya. Jadi ini luar biasa. Oke, nah, Mr. Paganggil selalu menekankan kutipan ini ya, bermimpilah dengan nyata, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Gitu, ya. Jadi penting sekali kita bisa mempunyai impian. Gitu. Kita harus memberanikan diri, paksakan untuk kita bermimpi. Ya. Karena eh, kalau orang takut itu berarti dia tidak bisa mengalahkan perasaan takutnya. Ya, tapi orang yang berani itu dia bisa mengalahkan perasaan takutnya. Ya, jadi harus berusaha, itu harus dilawan, ya, supaya kita berani bermimpi. Ya. Dan impian kita ini jangan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi impian kita ini di-sharingkan, disampaikan ke orang-orang terdekat kita, ya. Sampaikan, harus disampaikan. Dulu saya terheran-heran, masa kita punya harapan, impian harus disampaikan ke orang, ya kalau nanti terjadi, kalau enggak, kan lucu gitu ya, malu. Ya, tapi ternyata itu harus disampaikan loh, harus di-share, harus dibagikan, ya, supaya orang lain tahu, ya, itu akan memacu, akan memotivasi kita. Ya, orang lain juga akan membantu kita untuk bisa mewujudkan impian kita. Ya, oleh karena itu nanti kita kalau hari ini nanti keburu, ya teman-teman bisa share ya apa yang teman-teman sudah tuliskan. Tetapi kalau tidak keburu waktunya, ya mungkin di waktu lain ya, di waktu berikutnya nanti bisa di-sharingkan, gitu ya. Karena ini penting, penting banget. Nah, ini ada beberapa testimoni ya, beberapa leader yang menulis buku lab skenario dan mereka mendapat manfaat. Ya, jadi saya tidak tahu ini satu orang atau dua orang, tapi ini kalau saya lihat kalimatnya agak nyambung ya. Saya bacakan aja sekilas ya. Pada awalnya saya meragukan gagasan mengenai menulis life skenario kehidupan saya. Hal ini tidak terbayangkan dalam hidup saya sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai mencatat mimpi saya dengan sepenuh hati. Dan dengan semakin jelasnya target yang saya miliki, saya melihat mimpi saya mulai terwujud. Skenario kehidupan akan memandu Anda menuju kesuksesan. Sebelumnya, saya belum pernah menjalani hidup dengan menetapkan target tertentu. Saya sering menangis pada saat menulis life skenario kehidupan saya. Saya merasa, bagaimana bisa selama ini saya menjalani hidup dengan cara seperti ini? Pada saat itu, saya menulis skenario kehidupan dengan bertekad untuk mengubah hidup saya. Ya. Jadi, teman-teman semua, masih banyak sekali testimoni-testimoni ya dari leader-leader yang sudah terrealisasi, terwujud impiannya, banyak sekali. Ya. Dan itu yang akan kita bersama-sama nanti belajar tulis ya. Itu ada beberapa bagian. Kalau di buku life skenario itu ada dibagi 8 bagian. Ya, ada 8 bagian. Nah, 8 bagian ini mencakup 4 unsur tadi. Ya, tadi kan ada unsur tubuh, badan, jiwa, roh, ya, dan lingkungan. Nah, nanti 4 unsur ini kita bagi menjadi 8 bagian. Ya, ini ada 8 bagian ya. Yang lingkaran-lingkaran biru ini ada 8 bagian. Nah, nanti kita masukkan semuanya itu di sini. Ya, setelah kita masukkan, kemudian nanti kita akan breakdown. Kita akan rinci dimasukkan di kotak ini. Ya, di masing-masing kotak. Jadi, misalnya di sini ya, lingkaran ini, nah kita nanti tulis rinciannya di sini, kotak ini. Kemudian yang di sini kita tulis di kotak ini.
gitu ya, dan seterusnya. Jadi setiap lingkaran ini sebelahnya ada kotak yang kita isi, nanti dirinci apa saja, gitu. Ya. Nah, di dalam menulis impian ini itu harus detail, ya, harus spesifik, ya, mengenai apa, misalnya kalau rumah ya, kalau rumah itu misalnya ukurannya berapa, ya teman-teman sendiri pasti beda-beda ini ya, punya impian yang berbeda-beda. Nah itu harus ditulis nanti ya, ukurannya berapa, berapa kali berapa gitu. Kemudian berapa lantai, mau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 10 lantai, ya. Nah itu nanti teman-teman tulis. Kemudian harganya berapa, gitu ya. Nilai uang rumah itu berapa. Kemudian lokasinya di mana, gitu. Ya. Nah kemudian nanti ada lain-lain ya, lain-lain teman-teman bisa tambahkan sendiri. Ya misalnya, oh aku mau kamar tidurnya ada 3, aku mau punya dapur yang luas, aku mau punya apalah ya, nanti teman-teman bisa tuliskan di situ. Ya, jadi masing-masing teman-teman nanti akan tulis secara rinci. Ya, saya sudah kasih panduannya, teman-teman tinggal isi saja. Ya, tinggal isi saja sesuai dengan yang diimpikan oleh teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang saya minta teman-teman begini ya. Kalau teman-teman mau isi di buku lab skenario ini langsung diisi boleh gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman pikir wah nanti kalau salah-salah nanti repot ya menghapus dihapus-hapus begitu. Jadi aku mau tulis dulu di buku tulis atau aku mau tulis di kertas dulu. Nanti aku tinggal salin ya, aku tinggal salin di buku lab skenario. Boleh, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau yang mau langsung tulis di buku lab skenario ini juga boleh. Ya, jadi terserah teman-teman semua. Tapi yang penting teman-teman harus isi, kemudian nanti setelah diisi semua, ya, nanti teman-teman foto, ya, difoto, kemudian dikirim ke kami. Ya, ya masing-masing foto ya, setelah difoto dikirim, ya bisa melalui WA, ya, bisa melalui WA Jabri boleh, ya, gitu. Nah nanti kita akan lihat, ya, nanti akan ada hadiahnya. Ya, jadi teman-teman nanti akan dipilih kurang lebih sekitar 10 orang lah ya. Sekitar 10 orang yang kita nanti lihat oke, nah itu akan dapat hadiah. Makanya teman-teman semua ayo do the best ya, do your best. Lakukan yang terbaik lah ya, jangan asal-asalan ya, tetapi teman-teman coba pikirkan secara serius gitu ya. Mau apa sih kita gitu. Kita ini mau apa gitu ke depannya, kita punya impian apa. Mungkin teman-teman sudah lama dulu mungkin pernah punya impian tapi sudah hilang ya. Nah, sekarang mulai ayo bangkitkan kembali impian itu ya. Teman-teman yang sudah tidak punya harapan, ayo kita sama-sama buat harapan malam hari ini ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Yuk siapkan semua bukunya ya. Kita akan mulai. Nah, lingkaran pertama. Lingkaran pertama ya. Dari mana tuh Pak pertamanya? Terserah. Oh. Jadi urutan itu tidak penting ya. Jadi mau di atas, mau di samping, mau di bawah, terserah ya. Tapi biasanya mulainya dari atas, gitu ya. Lingkaran yang di atas itu kita tulis di situ bisnis. Ya, lingkaran yang di atas kita tulis bisnis. Ini kita berbicara mengenai badan, tubuh. Ya, tubuh itu berhubungan sekali dengan karir, dengan pekerjaan, ya. Ya. Nah, sekarang di kotak itu teman-teman tulis semua, ya. Tulis semua. Yang pertama pairing. Ya, pertama pairing,
itu teman-teman mau coba lihat kondisi sekarang. Sekarang ini pairingnya dalam 1 bulan itu berapa kali, ya. Nah, kemudian teman-teman maunya apa, gitu. Mau misalnya aku mau pairing 1 bulan bisa 2 kali, ya, 3 kali, 4 kali, kapan? Nah itu teman-teman harus tulis itu, kapannya itu penting, ya. Waktunya itu penting, harus ditulis kapan. Ya. Nah, sampai nanti bisa pairing setiap hari, gitu. Ya, kalau sudah bisa pairing setiap hari itu sudah oke banget. Ya, berarti teman-teman semua itu sudah mencapai SM. Itu sudah pasti. Ya. Nah, mau mencapai SM-nya kapan? Ya. Terus mau mencapai Auto Sales Master kapan? Ya. Mau jadi Diamond Master kapan? Sharon Rose Master kapan? Star Master kapan? Royal Master kapan? Crown Master kapan? Imperial Master kapan? Itu harus ditulis. Ya, saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit untuk memikirkan Boas, itu. ini Yuk. nanya dulu, ini maksudnya ini untuk yang setahun apa Jangka panjang. Jadi ada jangka pendek, menengah, panjang. kalau Jangka yang pendek, sekarang pairing. ini Jangka kan pendek, pairing, ya kan? Kemudian jangka menengah, Sales Master, Auto Sales Master, Diamond, gitu ya. Sharon Rose, gitu ya. Nah, kemudian jangka panjang, mulai Star Master ke atas. berarti pairingnya untuk Pak, nulisnya hari ini selesai. Kenapa? Ayo, Mevi. Tulisnya hari ini, selesainya Iya dong, hari ini harus juga. hari ini. Harus hari ini. Supaya kita bisa bareng-bareng. Saya monitor doang nih, masih di jalan. Belum bisa nulis ntar malam ya, Pak ya? Oh ya nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu kalau Ibu nggak memungkinkan nanti bisa dikerjakan di rumah, boleh nggak apa-apa ya. Oke. Kekecualian. Tapi kalau yang bisa Iya. nulis, harus nulis hari ini. Malam bisa direvisi lagi. Ya, ntar malam bisa direvisi lagi, dilihat-lihat lagi ya. Yang penting besok harus sudah dikirim ke kami. Pak Boas, Ya. kalau misalnya saya itu nulisnya misalnya kayak gini. 25 Desember saya punya target membernya 50 kiri, 50 kanan gitu. Saya nggak ngerti itu maksudnya itu mastership-nya kayak gimana gitu ya. Terus 30 Januari misalnya, oh saya berarti income-nya targetnya minimal 25 jutaan per bulan gitu. Nggak boleh ya? Boleh. Tapi itu nanti ada bagiannya lagi ya. Nanti ada di lingkaran lain nanti ada. Gitu. Kalau bicara mengenai uang nanti ada di bagian lingkaran lain. Itu nanti kita bicara mengenai apa ya? Ada nggak ya? Sebentar, aku lupa. Sebentar. Kalau mengenai uang itu sebentar ya. Bisnis kemudian. Nah, income. Nanti kita bicara mengenai income, bagian uang ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian mastership dulu, bisnis, karir. Karena mastership ini adalah jenjang karir kita. Boas tadi mau nanya yang tadi belum kelar. Ini itu dulu dong kok, yang income ini ditutup dulu. Oke. Tuh. Jadi ini kan apa sih namanya? Maksudnya ini kan pairingnya pengen berapa kali, terus kapan SM, kapan ASM tuh. Berarti maksudnya kita pokoknya lupakanlah yang udah dapat mastership, anggap aja kita belum gitu ya. Jadi ASM dong kalau yang udah. Enggak, kalau Mevi sudah SM, sekarang Mevi targetnya ASM. Kapan? PM kapan? Si pairingnya berarti harus mengacu ke ASM gitu kan? Iya dong, kan kamu sudah SM. Iya dong. Gitu. Masa kamu mau balik lagi? Turun, jangan dong. Ya, jadi kalau yang sudah DM itu targetnya kapan? Mau jadi SRM? Atau DM dulu. Pak Boas, ini diisinya sampai jadi imperial. Ya.
Oh, oke. Betul, sampai imperial. Pak Boas, ini kalau belum ada bukunya, boleh nggak di kertas dulu, Pak? Boleh, Nulis. boleh. Yang nggak punya buku siapa nanti bilang kita Ya, kasih. nanti yang nggak punya buku, nanti kita kasih. Pak Boas, jadi ini ceritanya bermimpi dulu ya. Ya, ya bermimpi. Memang kita diajar untuk bermimpi ini. Ya, Pak. Jangan takut nulis mimpi gratis. Jadi kita ya, namanya bermimpi itu buatlah mimpi yang besar. Big dream. Ya, yang dianggap orang gila. Nah, tadi kan di videonya Mr. Park bilang kan, mungkin kamu punya mimpi itu diketawain sama orang, diketawain sama pasanganmu, ya kan? It's okay, nggak apa-apa, karena itu impian kita. Itu kita sendiri yang mau gitu loh. Jadi itu kayak faith, kayak iman. Iman itu sesuatu yang kita percaya terhadap sesuatu yang kita belum lihat. Gitu. Ya, tetapi kita yakin, kita percaya itu akan terjadi, itu akan tercapai, akan bisa kita raih. Ya, itulah keyakinan. Ya, keyakinan itu kita tuangkan dalam mimpi ini, impian kita. Ayo kita malam ini bergila-gilaan ya, membuat mimpi. Ya. Jadi sekarang kita fokusnya ke ini dulu ya, ke bisnis ini dulu. Nah nanti ada bagian-bagian lain yang kita nanti bisa apa ya? Ada bagian lain lah nanti ada yang bisa kita isi juga gitu. Pak, kalau nggak diisi semua dulu nggak apa-apa nih Pak. Misalnya sampai STM gitu dulu. Isi semua lah. Oh, isi semua. Wah, Bingung semua diisi. tahun-tahunnya kapan. Ya, Apa bedanya ngisi hari ini sama besok? Bukan, maksudnya kapan SRM. Nah, kita kan mentargetkan tahun 2024. Nah, sampai yang terakhir itu kita kira-kira sendiri aja ya. iya kira-kira lah. Kira-kira sendiri aja. Kamu mau naik kelas setahun sekali, apa mau setahun naik 2 kali? Apa mau gimana? Oh iya. Rahel, iya mudeng apa enggak? Yakin enggak? Sama aku, Kel. Antara yakin dan tidak. Tapi kan suruh bermimpi. Aku juga dulu disuruh ngisi begitu, terbengong-bengong sambil panik, ditungguin berapa menit doang tuh waktu acara seminarnya Tommy ya. Gimana waktu itu tuh? Oh, yang waktu di Pecenongan. Aku dong kompak sama teman-teman sekamar, nggak nulis semuanya. Iya dong, nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek malah nggak ngisi. Kalau ada pasangannya boleh diajak mikir. Ini halaman berapa ya? Ngisinya di halaman mana ini, Bu, Pak? Siapa itu? Ngapain lagi ketawa-ketawa? Halaman 11 itu mau. Apa, Vi? Halaman 11 kan? Halaman 11. Loh, kotak 8 itu ini diisi kapan SM, kapan ASM-nya itu tah? Ya, betul. Bu Mawar itu mau SRM kapan? Aduh, jauh, Mau Pak. Star Master-nya kapan? Tahunnya aja, tahun berapa gitu. Di Master itu harus punya Sharon Rose Master berapa ya? Sama dua-dua di kiri kanan ya? Apa itu? Kalau mau jadi itu. Star. Uh-uh. Ya, betul. Kiri kanan harus punya 2 Sharon Rose Master. Pak, Ada syarat Yuk. Pak. ini kita tuh isinya yang halaman berapa sih? Saya jangan-jangan saya salah halaman lagi. Oh, ini kok kan ada banyak itu. Kan ada banyak ini. Iya, ya ini yang kolom ada 8 kan, Pak? Ya, halaman 11. Oh, iya benar-benar. Soalnya tadi saya angkat jemuran dulu, Pak. Oh, kirain masa. Yang itu kan, yang ada 8 terus ada 8 di tengah, 8 di samping kan, yang kotak-kotak kan. Itu kan diisi kan? Iya, oke. Iya.
Halaman 11 kan? Ya, roda depan. Kan banyak halaman 11 bisa, halaman 12. Banyak. Tiap kali buat evaluasi lagi. Nah. Pak, urutannya lupa Pak urutannya. Urutan apa ini? Habis tadi kan habis agent SM, habis SM ASM, terus diamond dulu ya, habis itu Sharon Roastmaster ya. Ya, jadi dimulainya dari sales master ya. Dari sales master. Sales Terus master, ASM. kemudian ASM, auto sales master. Kemudian diamond master dan seterusnya ya. Itu ada, kita sebetulnya ada 7 peringkat. Iya, 1, 2, 3, ya. 4. Berarti harus diisi semua Pak, sampai 7. Isi dong. Harus SRM apa Pak? Lupa Pak urutannya. Star master. Star master. Star master. Bukan teknik mesin itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis Star master. Royal master. RM itu Royal ya, master. Royal ya. Iya. Royal master. Royal master terakhir baru imperial. Kemudian crown master. CM itu crown master. Habis Star master, Royal terus crown. Crown, habis crown baru imperial. Oke Pak, makasih Pak. Per level biar lebih semangat nulisnya. 250. Iya benar. Iya, hati-hati jadi nanti lebih terbirit-birit lagi itu. Sorry salah. Ntar Haryanti jadi gak bisa tidur deh. Jadi semangat semua deh ini kalau cuma gimana? Gitu. Sorry, tadi itu sudah termasuk sama bonus harian ya. Jadi bonus general plus mastership. Ya. Jadi untuk SM sales master itu gabungan ya. Kalau gabungan antara mastership sama harian itu sekitar 25 juta. 25 sampai 40 itu SM. SM. Ya. Itu sama auto SM sama kan? Ya. Jadi antara 25 sampai 40 itu SM ya. Kemudian DM itu tadi 40 sampai 80. SRM Royal Master Sharon Roastmaster itu 80 sampai 150. Kemudian Star Master itu 150 sampai 250. Kemudian Royal Master itu 250 sampai 400. Crown Master 400 sampai 700. Imperial Master ya 700 ke atas lah ya. 700 ke atas itu sampai M. Di atas 1 M. Nah, ya, jadi sekarang kita sudah tahu jadi bonus dari masing-masing mastership plus harian itu seperti itu. Ya, jadi sangat fantastik ya, sangat bagus banget buat kita semua gitu. Dan kita pasti bisa mencapai itu. Pasti bisa mencapai selama kita tidak berhenti dan kita terus bersama-sama, kita bergandeng tangan, kita terus maju ya, saling support, itu pasti bisa. Udah ya? Oke, sekarang lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai income. Nah, sekarang teman-teman semua tulis. Mau berapa dan kapan? Misalnya,
tahun 2022 ya, 2022 saya mau dapat income berapa? Misalnya 25 juta gitu ya, 25 juta per bulan. Itu kapan? Bulan apa maksudnya? Bulan misalnya Agustus tahun 2022. Saya mau dapat income minimal 25 juta per bulan. Tuh ya, mulai Agustus 2022. Kemudian tahun 2023 bulan apa misalnya Januari saya mau dapat 40 misalnya 40 juta per bulan ya. Kemudian tahun berapa lagi ya, bulan apa, tahun berapa mau mencapai berapa. Terserah teman-teman mau tulis sampai tahun 2025 boleh, mau sampai 2030 boleh gitu ya, terserah. Ini nggak ada batasan. Pak Boas, itu income. Ya Pak Tris. Kemudian, nah nanti bisa dipakai itu tiketnya. Oke ya, ini sudah ya. Yuk kita masuk yang berikutnya. Ini kita menghemat waktu. Yuk. Sekarang rumah. Nah, ini rumah ya. Jadi kita coba isi. Ini sesuai dengan yang sudah saya buat ya. Teman-teman mau rumah yang harganya berapa, kemudian ukurannya berapa kali berapa lantai, ya, berapa kamar tidur, berapa kamar mandi, dapur, lokasinya di mana, ya, kapan mau mencapainya, ya, kemudian kalau ada hal-hal lain bisa diisi di lain-lain. Kalau nggak mau beli rumah, cuma renovasi aja, jadi masukin yang renovasi aja gitu ya? Ya, ya. Masukin aja renovasi. Nggak mau rumah, Vi? Saya belum mau rumah baru. Saya maunya renovasi. Kan Saya tahunnya kan tidak harus tahun ini, tahun depan bisa. Kan mungkin bikinnya katanya nggak harus panjang-panjang dulu. Jadi saya mau nge-break berapa tahun dulu deh gitu. Ya kan bisa 5 tahun ke depan, minimal 5 tahun ke depan. Masa 5 tahun belum bisa, Vi? Anak saya satu beli rumah banyak-banyak, mahal bayar PBB. Ini ada yang mau masuk siapa ya? Waiting room kok nggak bisa masuk, gimana ya kok ya? Oh ini Pak Tris. Ya udah masuk. Udah tadi ketutup ya. Oke. PBB dibanding sama bonusmu nanti ya jauh dong, Vi. Itu sih sudah. Nah, soalnya saya punya keinginan lain selain hanya rumah. Selain rumah. Ya, nanti bisa. 5 tahun kamu bisa apa aja. 5 tahun di depan nih loh, kalau kamu serius. Bisa. Bisa, pasti bisa. Percaya deh. Bertiga rumahnya. Ini kalau lain-lain ini diisi apa ya? Maksudnya renovasi, maksudnya ke situ atau gimana? Boleh, dimasukkan di situ boleh. Mungkin kan punya, apa ya, orang kan beda-beda ya. Kalau aku punya rumah, aku mau yang kayak apa, aku mau yang begini, begitu. Nah, itu bisa kalau nggak ada di ini spesifikasi ini bisa dimasukkan di lain-lain. Gitu. Kalau pengen tamannya gimana gitu loh, ya, Bu. Ya, boleh taman, mau ada apa gitu ya. Kolam renang juga ya, Bu ya. Mau ada kolam renang, boleh. Tulis saja di situ. Gak bisa renang soalnya. Gak pengen kolam renang. Kolam ikan. Kolam ikan. Tunggu dulu kok, jadi bingung nih. Kok Bos membuat saya bimbang. Tulis aja dulu, nanti disempurnakan nanti malam. Ya, nah ini maksudnya rumah, maksudnya
Berarti anggap aku pengen punya rumah seperti apa? Kalau itu urusannya nanti beli baru atau renovasi, Iya dong. Iya dong, kamu lain kalau gitu. mau renovasi itu kapan? Kemudian kalau mau beli rumah baru itu kapan? Ukurannya apa? Lantai berapa? Punya mau kamar tidur berapa? Gitu, Vi. Ya, berarti ada 2 dong. Iya. Kamu habis ini ngomong sama Agus. Agus, Agus, kamu mau rumah yang kayak apa? Aku mau bangunin nih gitu. Pak, repot loh, Pak. Ini kalau sudah tua itu kan rumahnya nggak mau lantai banyak-banyak, satu lantai, Pak. iya boleh, nggak apa-apa. Kuale ini masa Mevi yang bangunin rumah Agus. Nggak apa-apa. Loh, Mantap. Keren itu. Tommy gitu, Bu. Kita yang perempuan yang anuin yang cowok. Iya dong. Nah, kalau Gitu ya, Bu Mawar ya. Bu Mawar kan bisa lantai atas buat terima kos, biar banyak temen. Lantai bawah buat kita, gitu kan Bu? Homestay. Iya, bisa. Iya, Bisa benar. banget. Sip, Kalau sip, kita ke Surabaya ada tempat nginap. sip. Bikin Ibu 10 tambah kamar juga. Bu Mawar ya. Kan Ntar ada yang kita pengen nengokin. punya rumah di Bali itu. Bali kita punya tempat nginap, Surabaya ada, kan asik tuh. Iya. Lanjut. Itu aku tuh Ya. pas ke Bali ya. Ya, oke. Ya. Amin. Oke, berikutnya ya. Mobil. Nah, ini. Kok bos balik dulu dong ke bentar, yang Pak, tadi. bentar, belum. 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 Sorry. Pikir udah. Wah, mau berapa rumah ini ya? Agak lama mikirnya. Pak, saya malah yang dan lain-lain udah tak isi mobil. Udah duluan. Oh, ya nanti dipisahin. Bermimpi itu kan gratis. Yang penting tulis dulu. Kita juga dulu bingung. Kalau aku buat rumah yang paling gede dapurnya maunya. Next ya. Mobil, udah mobil? Ikutnya mobil ya? Ya. Ya mobil boleh, pesawat boleh lah. Nah, dulu tak ngecek tadi mobil baru yang keluar apa ya? Nah kan, perlu nih, Vi. Hyundai Palisade, Mev. Nggak mau, Ci. Nggak suka Hyundai. Takut di ini ya. Temprokin. Sekarang mulai, kalau ngelihat mobil di jalan, mulai buka mata lebar-lebar. Nah, tadi aku baca loh, apa ya namanya yang katanya pesaing Avanza itu loh. Oh, yang kemarin kamu bilang, Vi, apa, Vi? Yang nyanyiin apa? Yang punyanya Honda, Vi. Apa ya? Aku lupa deh, Ci. Ya udah, tulis dulu. Kalau kita wanita memang nggak ngerti harga mobil sih, aku juga suruh ngisi harga mobil nggak ngerti. Expander kali. Bukan. Expander yang kemarin. Ini yang baru. Pokoknya ngaco deh mobilnya. Mobil di sini banyak Ya udah, bapak-bapak itu aja nih yang dulu. ahli mobil nih. Ini Pak Tris kenapa ya masuk waiting room terus ya, kasihan deh. Udah di accept belum? Udah, Ci, keluar masuk terus. Kayaknya Pak Tris pakai kuota deh, bukan pakai wifi. Oh. Hilang-hilang terus ya? Iya, keluar masuk. Dah, next ya. Biar cepat. Yuk. Terus tentang Tunggu, Ci, dia balik lagi ke sana sebentar. Balik gimana, Pi? Konsepnya. Mobil itu kan mereknya apa, warnanya apa, harganya nanti diisi kapan. Bu, ini next-nya, Bu ya? Hah? Ini tadi yang setelah rumah ya? Iya. Oke. Kamu habis ngangkat jemuran lagi. Jam segini masih nyuci aja sih, Fon. Bukan, Bu. Hujan, Bu. Takut tampias. Oh iya, yuk. Sibuk ngangkatin jemuran dari tadi. Kirain manggil tukang ronde.
Ini juga hujan di sini. Senasib, Poni senasib. Nah itu ya. renovasi, bikin tutupan Ayo udah jemuran. ditulis dulu judul mobil biar cepet yuk. Liburan. Nah ini menarik nih liburan. Mau kemana? Liburan disamain aja semua ke Korea. Ya boleh. Boleh. Mau ke Korea misalnya. Mau kapan? Berapa lama mah nanti lah. 2023. Belum Bu tahu Melvi. berapa lamanya nggak usah. Ayo. Korea 2023 ya. Kelamaan. Ya, yo. Kelamaan KL 2023, 2022 aja. Lah kan mau mobil dulu, baru ke Korea. Nah, ditukar aja bagaimana? Siapa tahu dapat dua-duanya. Oh, Kerno, nyaut. Boleh toh Bu wisata dulu baru mobil kan boleh juga toh Bu? Boleh, nggak harus mana prioritas waktu kan lain-lain. Mau wisata dulu juga boleh. Tapi 2022 nanti masih karantina, Vi, Mas Vi. Tunggu aja, Vi. Nggak ada karantina pulangnya. Rugi. Jadi kita wisata tunggu selesai COVID. Tahun depan udah bisa kali ya. Sepertinya. Yang penting itu nggak ada itu loh, Bu. Rugi, Bu. Karantina pulang Indonesia karantina 5. Ya untung sekarang 5 hari. 5 hari aja saya potong cuti juga, Bu. Ya liburannya potong cuti, karantina lagi potong. Makanya atominya harus segera digarap biar nggak dipotong cuti. Iya, harus ini prioritas sekarang. Ayo, udah mau wisatanya kemana? Kita nanti kan mau wisata ke Korea, iya, ke Bali nginep di tempatnya Foni. Ke Israel dong. Nah, ayo isi boleh ke Israel. Mau kemana lagi? Berapa orang? Kurang lebih per orang budgetnya berapa? Kel ngajak liburan ke Mas Mino makan bakso. Piye to, Kel? Dan ngerasake pedes, langsung melek matanya. Jadi langsung bisa prospek otomi. Terus. Yuk, kemana lagi wisata? Keliling Ya, Indonesia. mobil tadi gimana? Coba dibalik sebentar, bisa nggak? Mobil dimundurin ya. Nih, mobil. Ya, tunggu bentar, aku tulis dulu ya. Ya. Merek, warna. Ini Patris gimana ya? Aku jadi bingung dengan Patris. Masih keluar masuk ya? Malam-malam begini masih keluar masuk Cilungan. Nah, ini Pak. kayaknya udah bisa masuk nih. Patris udah masuk kan ya, Pak? Ini dia Ya, baru masuk lagi nih. Sorry. Patris malam-malam lari keliling keluar masuk ngapain Patris? Iya, ini nggak tahu ini sinyalnya gimana. Muter-muter Pakai terus. data ya? Pakai data apa pakai WiFi, Pak? Pakai data. Oh iya, pasti itu. Ini mudah-mudahan bisa masuk terus ini. Masuk. Putus lagi. Ya. Tutup pintu pagernya biar Patris nggak lepas. Hujan toh. Solo hujan nggak? Solo hujan, Patris. Tadi deras banget. Oh, Sekarang sudah berhenti ya. Bekas tadi mungkin. Berarti udah mulai hujan ya. Oke, mobil udah ya, next ya tadi ya. Habis mobil wisata. Mau wisata kemana? Yuk. Saya tetap ke Jepang, Bu. Sip. Tidak berubah nih dari dulu nih kelihatannya. Enggak. Saya balik mobil sebentar bisa? Balik mobil, oke. Ya. Jangan takut mimpi ya. Mimpinya yang jelas. Ciria ke Israel berapa hari? Aku ke Israel seminggu. Oh, itu berarti yang nggak lengkap ya. Kalau Ya. yang Natasha tuh dulu lengkap ya. Ya, yang aku pergi nggak lengkap, nggak sampai ke Sinai, nggak ke Sinai. Mesir.
Kalau yang sama Sinai kelihatannya 10-11 hari deh. Belum lagi kalau ditambah Dubai, lebih lama lagi, Vi. Udah. Ya, wisata. Ya, Wisata. Mau kapan? Mana? Kapan? Kurang lebih butuh biaya berapa? Kasarnya dulu aja. Nah, loh. Gimana itu tak tanya travel? Ya kalau belum tahu biayanya tulis dulu lah mau kemana, kapan, itu dulu deh. Nanti masalah yang tambahan nanti disempurnakan. Ini paling nggak udah punya rangka dulu. Nanti kan ini tulisannya belum final, nanti masih bisa sambil mikir, sambil didiskusikan sama keluarga. Duh. Oke. Next, pendidikan anak-anak. Buat yang masih punya anak-anak, boleh memikirkan pendidikan anak-anak. Buat yang nggak ada anak-anak, mau belajar lagi, mau sekolah lagi, mau kursus apa, boleh. Atau nanti bisa diisi hal yang lain tentang pendidikan ini. Pengembangan diri, ya kan? Yang nggak punya PR nyekolahin anak enak nih. Jadi ya, ini maksudnya nama Misalnya sekolah gini, tuh yang kepengen, yang sekarang apa yang nanti? Ya, yang nanti lah. Misalnya kepengen Esther nanti kuliah di mana, gitu kan? Atau ya gimana mau kuliah di mana, butuh biaya berapa? Atau ya paling nggak ada ide lah kebutuhan biayanya berapa. Kalau sekolah di luar negeri pengen ke negara mana anaknya, misalnya gitu. Atau kepengen nyekolahin ini jadi apa, gitu kan? Sorry, Ciria balik wisata sebentar bisa. Wisata terus sih Pak Tris. Mau jalan-jalan kemana sih Pak? Pak Tris belum mau pulang, Pak Tris. Ya, Pak Tris pengen wisata terus nih dari tadi. Nah, oke, lanjut. Dari Korea sekarang ke Jepang. Ya, pendidikan ya. Nah, keluarga. Misalnya ini udah mulai mikirin pihak lain ya. Kita kepengen, kan di Atomi ini kita diajarkan tentang nggak cuma untuk diri kita sendiri ya, tapi kita bisa berbagi menolong orang lain. Misalnya kita-kita yang masih punya orang tua. Nah, kita kepengen membantu apa ke orang tua itu gitu ya. Misalnya kebutuhan mau support uang, mau support produk, boleh. Kalau teman, maksudnya masuk ke sini enggak? Tapi teman dekat. Teman-teman, ini berarti nanti kalau teman masuk donasi ya, Vi? Oh, ini Bisa keluarga masuk yang benar-benar keluarga ya? Hah? Ini yang keluarga dulu. Lain-lain tuh apa ya kira-kira, Bu? Hah? Uang sudah, produk sudah, lain-lain tuh apa, Bu ya? Misalnya mau ngajakin jalan-jalan, siapa keluarganya, itu boleh juga ya. Apa masuk wisata tadi ya? Masuk wisata, Bu. Ya, Sudah. ya paling mau ngasih apa? Ngasih produk, kasih uang, atau mau nabungin orang tua, itu masuk uang juga. Ya palingan itu ya. Uang dan produk. Kadang ada juga tuh yang kepengen naikin haji orang tuanya gitu kan, bisa juga tuh. Oh, iya. Berarti Israel ya mestinya itu ya.
ibadah ya, termasuk kayak itu ya, perjalanan umroh gitu-gitu ada juga yang memasukkan di situ. Keluarga. Ya paling seringnya sih bicara tentang support produk sih Bu, untuk keluarganya lebih sehat gitu kan Bu. Iya Bu. Terus donasi, sesudah itu. Nah donasi bisa nih kita pilih mau berdonasi kemana. Misalnya mau ke panti asuhan, atau mau untuk anak jalanan, atau mau panti jompo, atau donasi apalah. Nah, kita bisa nih tuliskan. Mau apa, misalnya donasinya tiap bulan dibudgetin aja, nggak usah bentuknya apa, nggak usah sih aku rasa. Mau produk ya boleh, mau uang ya boleh, tapi paling nggak kan kita alokasikan dari income kita itu sekian untuk donasi gitu ya. Per bulannya. Mulai kapan kita pengen lakuin itu? Waktu sih penting ya. Misalnya kita mulai kapan pengen lakuin. Kalau memang ada peningkatan ya kita bisa tulis. Misalnya per Januari atau per Desember pengen donasinya sekian. Nanti Juli meningkat sekian. Nah itu boleh ditambahkan. Kalau ada penambahan. Atau mungkin buat yang jangka pendek dulu juga nggak masalah. Bu. Semua ya. Bu. Mundur. Ini mundur gimana yang? Lingkaran 1 dan 2 kayaknya saya salah nulis ininya. Lingkaran 1 dan 2 tadi apa Bu? Yang lingkaran itu. 1 dan 2. Yang itu apa tadi itu ASM apa itu apa judul itunya? Oh, bunderan. yang tadi yang ASM itu. Itu bunderannya tadi tentang bisnis ya, yang ada bisnis Bu tadi Bu, ASM pengen kapan itu kan? Itu bisnis. Terus kalau yang itunya pendapatannya berapa ya, tahun? Masih di bisnis itu. 2 itu bisnis judulnya ya, bunderannya itu. Bisnis. Itu lingkarannya namanya bisnis. Oh, oke. Jadi pengen ASM tahun 2021, pengen income-nya sekian ASM gitu kan. Itu kan menyangkut income dan bisnis. Peringkat. Bisa juga mungkin kepengen punya berapa SM di kanan, sekian SM di kiri, itu juga boleh dimasukkan. Kalau di saya senang gitu. Kita punya target. Tahun sekian, ada sekian SM di kiri, sekian SM di kanan. Kalau Diamond Master 2 kiri 2 kanan SM ya? 2 SM kiri 2 SM kanan. Biasanya kalau kita tentang peringkat, setelah kita mencapai SM, paling bagus itu kita sesudah itu kita mencetak orang dengan posisi yang sama seperti kita, 1 di kiri 1 di kanan. Jangan langsung cari 2. Tapi begitu kita udah SM, targetkan 1 orang di kanan kita SM, 1 orang di kiri SM. Jangan takut posisi sama. Karena itu memang harus ngelewati seperti itu. Nanti sesudah itu, orang yang sudah SM di kiri kanan kita punya target juga, punya 1 SM di kiri, 1 SM di kanan. Nah, kalau seperti itu kita naiknya itu pasti tercapai gitu. Karena tiap orang punya duplikasi yang sama. Oh, iya. Kalau yang sekarang misalnya bonusan baru 3 minggu sekali. Nah, kita perlu buat target mau bonusan 2 minggu sekali. Atau nanti bonusannya seminggu sekali. Nah, itu pun kan improvement ya. Boleh dijadikan target. Kayak Rakel 3 hari sekali. Apa, Bu? Aku pengen kayak Rakel 2 hari sekali. Nah, iya boleh. Mau seperti Rakel. Melotot tiap hari, Bu. Harus ini. Bu Mawar ini dong, jangan sungkan promo di kantor.
Resign dulu tuh berarti, Bu. Nah, Bu, Resign dulu, Bu. harus Mana resign bisa dulu. nih, enggak resign. Iya, bisa fokus. Justru kalau nggak resign kan Di kantor laku. ketemu manusia di kantor. Ya semuanya ya. Enggak juga. Belum. Jadi ya mau ini nanya dulu. Ini yang misalnya yang donasi itu kan ya. Apa tuh? Ngebreak itunya di breaknya setahun. Kalau misalnya aku bilang mulai tahun 2022 misalnya mulai per 1 juta per bulan misalnya gitu. Jadi nanti gimana ya ngomongnya susah ya aku. Jadi naiknya itu harus di ini juga. Ya nggak apa-apa, kamu tulis aja. Misalnya kamu kepengen donasi per Desember tahun 2020, kepengen setiap bulan donasi 2 juta. Kayak gitu. Misalnya kamu mau apa ya, nggak usah sampai jauh-jauh banget. Seenggaknya ada progres lah yang kamu udah pengen capai gitu kan. Dari yang sekarang belum ke sudah. Jadi ini kan ada seperti spider web nih. Ini kan artinya kamu tuh sekarang titik kepuasanmu di mana? Tentang berdonasi. Misalnya dianggap kalau kamu udah benar-benar happy dengan donasimu tuh kamu titiknya mentok kanan, 10 nilainya. Kalau sekarang kamu merasa aku tuh masih jauh deh, donasi tuh masih belum puas dengan yang aku kasih sekarang. Nah, itu tingkat kepuasanmu di seberapa? Karena nantinya kita kepengen buat ini jadi roda, seimbang semuanya, balance hidup kita gitu kan. Kalau kita ngelihat gambar ini kan nggak balance nih. Ya misalnya dalam hal keluarga dia udah cukup puas. Rumah dia oke lah, mobil dia oke. Dia merasa ternyata kalau kita ngelihat gambar ini, dia yang masih kurang dalam hal berdonasi ini orang ini. Ya kan? Nah, nanti harus ditingkatkan gitu supaya nanti spider webnya ini buletannya bagus. Oh, berarti startnya dulu aja ya? Kenapa? Startnya aja dulu. Iya. Mulainya aja dulu. Misalnya aku mau mulainya di Januari dengan 1 juta gitu kan. Nanti kan maksudnya kalau misalnya itu kayak begitu benjol, terus nanti di bulan Februari misalnya jadi 3 juta, bisa gitu kan? Iya. Jadi yang dimasukin yang cuman awal aja dulu kan? Mulai Enggak dari apa-apa. segitu. Ada progres, Wi. Karena nanti kita mau rodanya semakin besar, tapi bulat. Dan ini kan nggak bisa buat bulat, nggak bisa, maksudnya langsung bulat kan nggak bisa. Mungkin sekarang ini kita punya tingkat kepuasan kan berbeda-beda nih. Nah, sebenarnya ya, menurutku ya, orang membuat life skenario itu tiap periode kehidupan kita harus membuatnya tetap balance menurut ukuran kita gitu loh, Wi. Tapi kan ada orang yang dia lebih dominan di hal lain dia kurang. Nah, idealnya tiap periode kehidupan ya tetap balance terus gitu. Kayak mobil, misalnya kamu udah punya mobil, tapi kamu merasa aku masih belum terlalu puas sih dengan mobilku ini, aku pengenlah setidaknya itu apa gitu. Menurutmu sekarang tingkat kepuasanmu dengan mobil itu berapa skornya? Bu, Pak, anunya berapa, Bu? Memang Ibu skornya? Itu kalau mentok kan 10, Bu. Ini garis-garisnya 10, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 10. Skala 10, Bu. Jadi kalau dinilai dari 0 sampai 10 tuh tingkat kepuasan kita sekarang ini berapa? Bener nih. Bu, ini kan masih mimpi itu pun masih bisa diukur kepuasannya gitu ya, Bu ya? Berarti. Iya dong. Ini kan impian itu kan di atas kepuasan kita sekarang kan, Bu. Sekarang ini kan dianggap kita belum ada yang garisnya sudah mentok kan, Bu. Supaya kita tahu seberapa lagi kita mau mencapainya gitu. Tapi ini akan berubah terus. Misalnya nanti kita 3 bulan lagi, 6 bulan lagi kita revisi ya nggak apa-apa. Tapi kita punya kompas. Yang kita lakukan itu sedang menggenapi mimpi-mimpi kita gitu, Bu. Jadi yang kita punya punya
reason, punya alasan kita mengerjakan atomi itu kenapa? Karena kita mau mencapai impian-impian itu gitu. Nah, ini tolak ukur kita. Ciria. Jadi kalau skenario itu bisa direvisi dengan berjalannya waktu. Bisa. Tentunya skor tadi juga akan direvisi juga. Nah, jadi nggak akan pernah mencapai angka 10 bulat semua ya, nggak akan pernah ya. Ya, aku rasa karena sih nggak akan ada pernah ya, kecuali skenario terus. Iya, karena punya skenario terus. Kayak mungkin nanti kalau udah jadi Imperial Master gitu kan Pak. Oh mungkin iya. Iya kan? Ya. Karena kita kan menuju ke sana, tapi kita perlu punya tolak ukur lah. Seenggak-enggaknya ini kita udah tahu nih, kita mau pergi ke Bali. Kita ini udah sampai di mana sekarang? Berapa jauh lagi kita mau berjalan gitu kan? Nah, sebenarnya gini Pak, kita ini kan harus punya impian jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Impian kita anggaplah Imperial Master itu impian 10 tahun ya. Kan rata-rata 10 tahun kalau di Atomi. Kita bisa breakdown menjadi impian 5 tahun pertama. 5 tahun itu kita bisa breakdown mungkin impian 2 tahun atau 1 tahun pertama gitu kan Pak. Nanti lama-lama kita harus bisa membreakdown itu target setahun ya kita bagi semesteran gitu kan. Kayak orang kantor kan gitu. Setahun mau jadi ini, berarti 6 bulan kita review. Nah, target 6 bulannya kita review lagi, 3 bulan gimana pencapaian kita. Intinya supaya membuat diri kita sendiri ini nggak diem. Kalau kita tahu yang kita mau apa, kita nggak mungkin diem gitu. Ini memacu diri kita sendiri juga dan mengajak tim untuk sukses sama-sama. Misalnya target kita, pengen punya 2 SM di kiri, 2 SM di kanan dalam waktu setahun ke depan. Nah, berarti kita kan udah tahu nih siapa orang yang mau kita targetkan jadi SM kita. Kalau kita bilang aku pengen punya 2 SM kiri, 2 SM kanan, artinya kan dalam setahun depan aku pengen jadi diamond gitu kan Pak. Berarti kita sekarang udah punya target siapa sih calon SM-ku nih yang mau aku perhatiin. Setidak-tidaknya tiap hari kita mulai mikirin kesuksesan orang itu. Kita pantau poinnya, kita lihat progresnya dia gimana, kesulitannya apa, kita bantu. Supaya tahun depan beneran orang itu jadi SM gitu. Tapi kalau kita nggak pernah mimpi jadi diamond, ya kita nggak akan pernah menolong tim kita hanya mikir diri kita sendiri gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ini poin-poin tadi kan ada 8 poin itu jadi ya. Kalau kita nggak harus toh ngisi 8, 6 apa gitu boleh nggak? Kalau bisa 8, kenapa ngisi cuma 6? Tambah banyak, tambah bagus Pak, lebih detail Pak. Oh iya. Ini setidaknya udah dikasih guidance. Mau 8. Padahal sebenarnya kalau dibuat lebih banyak lagi, banyak loh kita kebutuhan kita, dream kita kan Pak. Mungkin pengen waktu olahraga, ya kan? Selama ini nggak bisa olahraga, sibuk kerja terus gitu. Pengen nih bisa olahraga, bisa apa? Ya kesehatan, atau terus misalnya tentang kesehatan, punya target bisa konsumsi suplemen Atomi rutin tiap hari. Nah itu juga kan satu hal juga nih dalam hal kesehatan kita ini di sini belum ada nih ya. Masuk di keluarga itu mungkin. Kalau saya dulu punya target 0 opnam di rumah sakit. Nggak mau sakit gitu misalnya gitu ya, 0. Kecuali ya opnamnya gara-gara demam berdarah akhirnya gitu kan. Benar-benar jaga. Nah gimana ya, kita dengan konsumsi suplemen, olahraga, hidup sehat. Gimana bisa rutin konsumsi suplemen? Harus cukup income-nya juga gitu kan. Ya kita kerja juga gitu. Kadang-kadang kita balik juga, kita mau sehat, makanya kita konsumsi suplemen.
Nah, dengan kita konsumsi suplemen, kita sehat, orang di sekitar kita melihat perubahan kita, itu investasi kita yang membuat orang lain juga bisa kita beri dampak gitu. Ada orang kadang kebalik, aku mau dapat income dulu, baru aku beliin produk. Tapi ada orang yang mikir, aku mau sehat dulu. Nah, dengan aku sehat, aku bisa testimoni, ada income, bisa nambah lagi gitu loh Pak. Nah, itu perbedaan, ada yang memang dua sisi ya. Kalau kita dulu pengen target kita pokoknya suplemen-suplemen yang kita pakai sehari-hari kita bisa pindahkan ke Atomi. Mulai dari situ. Itu salah satu lingkaran juga. Dulu apa lagi ya? Lupa. Itu di mana tempatnya, Ci? Yang tentang kesehatan. Ya aja, kamu mau ganti salah satu buletannya misalnya masuk di keluarga bisa kan? Itu kan tentang kesehatan keluarga. Maksudnya termasuk diri kita juga kan? Iya. Oh, berarti lebih digedein lagi dong, gitu. Bisa, iya, ditambah lagi. Dalam keluarga kita nolong orang lain, iya. Diri kita juga minum, gitu kan? Atau seperti pendidikan anak tadi, kalau sudah selesai semua, kan? Nah, boleh kita bisa ganti. Bisa diganti juga, Pak, di situ. Pak Tris, mau tak tambahin? Jadi anaknya apa dikasih anaknya mau dikasih anaknya Mevi dia. Oke ya, jadi paling nggak punya ide. Nah, nanti boleh dipikirkan lagi. Kayak misalnya kita pencapaian. Kita punya target ya, pengen dalam 6 bulan ke depan kita mau sales master. Kita nanti bisa punya ide, oh ya kalau sales master itu minimal aku harus punya 100 keluarga kiri, 100 keluarga di kanan ya, untuk menjadi orang auto customer-nya. Nah, gimana bisa ada 100? Berarti kalau dalam 6 bulan pengen 100, minimal dalam 3 bulan udah ada 50 dulu gitu kan. Nah, 3 bulan 50, sebulan aku harus punya berapa? Nah, dengan begitu, tiap hari ini kita punya sesuatu yang untuk kita kerjakan. Membuat prioritas kita itu jelas. Karena kita tahu mana yang kita mau capai. Penting banget ini untuk membuat seperti ini. Nggak apa-apa, misalnya kita planningin sales master dalam 6 bulan. Ternyata luput. Nggak sampai 6 bulan, ya revisi lagi. Tapi setidaknya progres kita menuju ke situ. Gitu. Oke ya, ini aku tutup ya screen-nya ya. Nah, oke teman-teman, ada pertanyaan, ada sharing, ada bagaimana? Ya. Ini ya, mimpi itu ternyata nggak mudah ya. Padahal sepertinya mudah ya, tapi mau nulis kok bingung mau ngapain ya. Kan soalnya harus realistis. Aku baru lihat ada Itin di namanya. Ya, kalau yang sudah ditunggu anak-anak yang punya anak balita, mau nemenin tidur anak, boleh live dulu, no problem, Teta. Hai juga. Hai, mana sih Hana? Udah lama nggak lihat. Udah bobok, Tin? Hana? Lagi di kamar dia, udah mau bobok. Oh, lagi keramas? Di kamar. Oh, di kamar, dengarku lagi keramas. Ya, oke. Jadi ya teman-teman, semoga malam ini siapa yang baru masuk? Indah? Indah, ya. Ini baru masukin. Iya tadi WA-in dianya lagi mandi, lama di kamar mandi, kekunci kali. Oh ya udah, oke. Ya baru. Hai Indah, welcome. Ya teman-teman. Iya Ci. Ya, jadi malam ini topiknya kita belajar bermimpi bersama-sama. Nanti yang ketinggalan bisa dibantu ya, Mevi ya. Indah dibantu menyusun live skenario ya. Jadi kita malam ini belajar untuk kita bisa punya impian. Dan kalau di Atomi impian itu disebut dengan life skenario. Skenario kehidupan kita.
Biarkan kita menyusun mimpi, kita hadapkan ke Tuhan. Nanti Tuhan yang menulis ulang impian kita. Yang setuju ditandatanganin Tuhan. Yang Tuhan bilang, aduh nak, impianmu rendah banget sih, kamu bisa loh lebih tinggi impiannya. Nah, nanti kita revisi buat impiannya lebih bagus lagi ya. Jadi dengan punya life skenario ini, setidaknya kita punya target-target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang ingin kita capai. Dan dengan begitu kita pasti akan mencapai ya. Di Atomi ini Imperial Master itu pasti bisa dicapai. Ya, asal kita tidak menyerah dan kita tidak merasa nggak mampu karena kita semua jalannya bareng-bareng. Nah, memang kalau mau langsung mimpi jadi Imperial Master rasanya terlalu jauh. Tapi setidaknya punya impian-impian menengah dan jangka pendek itu bisa dicapai. Dulu ketika kita join Atomi, saya sama Pak Boas itu nggak pernah kepikir, tahu-tahu Diamond, tahu-tahu Sharon Rose gitu ya. Itu sepertinya gelundung aja, gelinding aja gitu. Kenapa? Karena teman-teman bisa mimpi bareng. Nah, kita harus punya impian dan kita membuat tim kita juga bermimpi. Supaya semuanya bisa sukses sama-sama ya. Jadi menuliskan impian itu perlu. Kalau selama ini impiannya pernah terkubur, jangan takut. Kita buka kunci gudang, bongkar-bongkar lagi, lihat impiannya seperti apa. Kita tulis ulang ya. Karena dengan begitu kita punya panduan. Dan buku inilah skenario ini setiap saat dibaca ya, bagus banget kayak itu apa? Tulisan-tulisan di dalamnya, terus kata-kata bijak itu bagus, sering dibaca, bisa buat coret-coretan buku pribadi kita. Nanti berapa bulan lagi kita revisi lagi, berapa bulan lagi kita revisi lagi. Ya. Ada tambahan? Oh, yang mau foto bareng udah dikode-kode. Lupa, tadi udah keburu ada yang lewat lagi. Yang punya anak kecil nih pada nidurin anak udah. Ya. Mari buka kamera. Nah, tukang foto kita nih. Ayo. Yang malu-malu. Hai Sharon. Sharon itu kalau sama Christine aku pikir-pikir kakak adik cocok loh, ada miripnya ya. Iya. Kasih sih, Bu. Bener ya? Betul, Bu. Bener ya, Mon ya? Iya, ada mirip-mirip. Iya, ada mirip-miripnya. Nah, Tin, deketan Tin mukamu, Tin. Mana Christine? Mana Itin nih? Itu ada namanya Itin. Tin, mukamu deketin dong. Oh ini iya, kamu betul. ketemu kembarannya Mas Sharon, mukamu mirip sama Sharon. Tuh, iya mirip-mirip. Nah, kan, loh, sama kan Christine sama Sharon mirip. Mana sih Sama, Christine? sama yang pegang anak juga, Sharon. Iya, Christine yang sama pegang anak tuh. juga tuh. Hai, Hana. Ayo, mari kita foto. Hana. Ayo, 1, 2, 3. Maklum ya, ini laptop. Tunggu ya. Oke, yang kedua. Saya laptopnya ini agak-agak canggih soalnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Tunggu yang kedua. Sorry. Yang kedua. Sorry. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, keren. Siapa di sini yang belum punya buku live skenario? Saya mau siapkan. Kasih tanda di screen-nya biar aku bisa ngitung. Yang belum punya, kasih tanda apalah, ngacung apa-apa deh. Ngacung itu apa? Ngacung. Ya, itu Yeni, Sharon. Siapa lagi yang belum punya buku? Yang lain udah punya? Rica udah punya buku live skenario, Rica? Indah kayaknya belum deh, Ci. Oh, Indah. 3. Ya, yang belum punya buku Haryanti ya. Belum, Oke, Ci. Har. Thank you ya, Har. Ya, yang belum punya nanti aku siapin ya. Oke, Yanti udah punya buku live skenario, Yen? Belum, Bu. Oke. 4. Si Elis punya belum ya, Elis ya? Elis sudah kabur. Elis masih ada nggak? Helmi udah punya? Oh, Elis belum. 5. Helmi? Punya Helmi? Belum. Punya, Ci. Udah ada. Ya. Punya. Ya, oke. Nanti aku siapin. Ya, Elis. Thank you banget ya. Ada tambahan nggak? Oke ya. Jadi yang malam ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti teman-teman
ada waktu, mulai memikir ulang, bisa dihapus-hapus, direvisi-revisi, ditulis yang bagus. Nanti kita ada untuk pembuatan live skenario ini, kita ingin menghargai teman-teman jerih lelahnya. Semua yang memoto live skenario-nya kirim ke kami kirimkan sedikit bingkisan buat teman-teman yang mengisi buku live skenario. Supaya kita semangat ya. Due date-nya kapan? Due date-nya jam berapa? Time limitnya. Mau sampai kapan? Kapan kira-kira bisa ngisi? Ya kita kan nggak usah, ini kan nggak model guru killer. Ya ini teman-teman kita ngobrol aja. Kapan teman-teman mau ngirim buku live skenario-nya? Jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti udah basi mimpinya. Mau hari kapan? Sabtu, sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu? Oke. Ya. Ya, akhirnya ya, sampai hari Minggu. Aduh, PR lagi banyak. Mau tanya, ini tuh harus di bukunya ditulis atau boleh di kertas dulu? Ya, orat-orat di kertas dulu boleh, tapi paling bagus di buku, nanti difoto. Kan buku ini nanti kalau misalnya salah pun nanti kapan-kapan masih ada halaman lain, Ci. Lebih bagus di buku sini, biar nanti bisa difoto. Ketahuan. Nah, aku tadi tak tulisnya pakai pensil, jadi bisa dihapus. Tuh, yang Pak Bos buat tuh, udah ditulis di bukunya. Oh, oke. Saya sudah japri Pak Boas loh ya. Ya, udah saya terima Pak Tris. Pak Tris sudah nyusun ya? Ya baru dua lingkaran tadi. Dua lingkaran. Yang sempat ke foto baru Sekarang 2. udah 8. Iya, ya ini menarik ya. Semua dimulai dari mimpi. Kalau kita nggak berani bermimpi, kita berjalan di tempat. Tapi kalau kita berani bermimpi, kita pasti sampai. Aku dulu di awal-awal ngaco banget nulisnya, terlalu muluk-muluk. Tapi udah itu nggak apa-apa sih, kita revisi lagi, kita ketawa sendiri gitu. Misalnya, Diamond Master, mau berapa bulan Diamond Master gitu kan, nggak ngerti itu Diamond Master seberapa nyapeknya. Ya udah itu kita revisi lagi, nggak masalah. Tapi toh kenyataannya terjadi juga, ya. Sampai yang terakhir Pak Bos, semakin hari kita ngenalin nih kayak apa kita jalanin Atomic, semakin spesifik mimpinya. Sehingga ada beberapa hal yang terjadi sebelum waktunya. Ya, waktu kita nulis Sharon Rose Agustus gitu ya. Ternyata bulan apa kita? Juli udah tercapai. Gitu. Ya, oke teman-teman, thank you banget buat malam ini. Yuk kita mau moto Atomic dulu biar semangat. Buka mic-nya yuk. Tunggu Ciria, mau nanya dong sebentar. Sebelum ini kan ada yang daftar impian itu Luci yang di depannya itu. Itu tuh harus diisi dulu apa enggak sih? Ya sebetulnya itu kalau bisa diisi lebih bagus. Jadi itu kan breakdown. Jadi kita punya impian seperti apa, isi aja di situ. Itu kan detail banget itu ya. Detail banget di situ. Jadi pengen apa semua dicatat di situ. Nah, nanti baru dimasukkan di 8 lingkaran tadi itu. Jadi dirangkum lagi gitu, digabung-gabungin. Oh, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini gitu. Ternyata dulu aku udah bikin daftar impian, tapi cuma 10. Dari 10 2 udah lumayan. Ya, ini kamu dikasih tempat bisa mimpi 30 mimpi loh. Enggak, banyak 60 loh. Pak, itu tadi saya kirim. Nanti dilihat. Tapi itu kan yang kerjaan hari ini ya. Berarti siapa tahu ntar malam, kepengen punya ini gitu. Ya. Nggak apa-apa. Pokoknya ditunggu sampai Minggu. Hari Minggu udah, enggak ya, tadi saya udah kirim. Hari Minggu nanti final. Ya, nanti kita boleh loh buat video-video live skenario ya, buat video yuk. Grup ini jangan adem-adem yuk. Ini kantor yang challenge buat video sampai kapan sih waktunya? Sampai akhir bulan. Nah, ayo. Akhir Oktober. Itu boleh berpartner loh. Membuat partner aja, nyari nih dua orang nih. Siapa yang pengen buat partner, terus buat video, ikut challenge tuh. Misalnya yang satu ngobrol tentang produk atau company, satunya lagi tentang apa, ada ketentuannya tuh. Sharon tuh, ayo Sharon buat video.
sama siapa ngajakin tuh, sama Eli, sama Yenti itu buat video yuk, biar bagus, biar nanti grup kita banyak yang nongol di acara-acaranya Atomi. Karena kalau bisa muncul di situ itu sangat bagus untuk tim kita ya. Karena tim Anda itu seneng kalau melihat profil leadernya itu aktif. Pasti anak buahnya juga tersemangati gitu. Karena ini apa ya, berdampak untuk keaktifan grup kita. Jadi kalau kita kepengen grupnya maju, kita jadi leader juga harus aktif. Kalau ada Zoom, ada apa, kita juga aktif dengan kita aktif. Kasih masukan, bertanya, sharing, itu juga sangat membangun. Bukan hanya untuk orang lain, sebenarnya untuk diri kita sendiri ya. Atomi ini memang bisnisnya orang gila gitu ya, aku bilang. Jadi orang gila ketemu orang gila, ngomong, suka menyuarakan yang kita yakini. Dengan kita ngomong tuh kita telinga dengar, tambah mantap keyakinan kita. Ya, penting banget. Thank you banget ya buat teman-teman. Ini saya senang mau welcome sekali lagi nih yang Sharon ya, siapa lagi? Yenti, ada Christine Angela yang sudah lama kita rindukan malam ini bergabung. Thank you. Maya. Ya, untuk Rice juga ya. Rice ini timnya Bu Rita, Bu Lili Yasti ya. Kemudian untuk Bu Mega, Bu Lili, thank you ya semuanya malam ini udah bergabung. Kolimek, semangat semuanya ya. Kita pengen semakin banyak yang membuat live skenario semakin bagus. Jadi kita encourage tim kita membuat. Ya Bu? Iya. Bu, grup nggak ada yang ikut menang tuh Bu, ikut Atomi World Success, Bu. Hah? Grup Bandung kok banyak, Bu. Apa? Foto itu loh, Ci, yang dulu Ciri kasih tahu aku, tapi udah telat. Foto lagi World Success itu. Aku juga ikut, tapi nggak kepilih. Bandung yang banyak, yang menang Hans, Bandung dia, banyak, iya. kalau nggak salah. Pokoknya kalau ada acara begitu-begitu, ikut. Itu bagus. Atomi itu bagus banget, yang apalagi yang World Success atau yang apa itu World Show gitu-gitu ya, hadiahnya bagus-bagus. Kan cuman post foto, kasih hashtag apa gitu ya. Kemarin waktu yang lomba lingkungan hidup itu Cik Lisen dapat kepilih loh, Cik Lisen. Cik Lisen dapat hadiahnya 25 juta rupiah kalau dirupiahin. Dari Atomi, 25 juta rupiah dan dapat produk 1 juta won nilainya. Produknya nilainya 12.500.000. Kepilih jadi salah satu finalis tentang lingkungan hidup Atomi. Wah, keren ya. Ya, oke, yuk kita mau moto Atomi dulu, semua buka ini ya, mikrofonnya ya. Semangat, Pak Buas yang mimpin deh. Yuk. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti melayani dengan hati. Ayo. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Semangat ya, Bapak. Thank you. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye semua. Ayo, aku mau telepon kamu. Ini kurang ya, 1 jam ya? Kurang. 1 jam lagi. Oke, sip. 3, 2, 1.